Bang, jalan tol TB Simatupang, jalannya lumpuh total, banjir. Jalan tol banjir, lumpuh total. Kan, polisi ini malah rekam. Di mana? Macan. Ya Allah. Ya Allah sekali. Ya Allah. Naga. Ini gimana? Ini gimana? Ya Allah sekali. Banjir DKI Jakarta langganan banjir. Mari kita kupas detail berikut ini. Ini peta DKI Jakarta tentang daerah rawan banjir. Di warna kuning sangat rendah, kemudian rendah, yang merah itu sedang, yang tinggi adalah yang merah kecoklat-coklatan. Sedangkan sangat tinggi menunjukkan daerah yang sangat tinggi akan banjir. Yang warna hijau tinggi banjir tidak tercatat. Jakarta posisinya adalah terdapat di utara atau disebut juga di hilir ya. Terdiri dari 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta. Sebelah barat itu DKI Jakarta adalah Tangerang, kemudian sebelah timur adalah Bekasi, sebelah selatan adalah Depok dan Bogor. Jadi sungai semua yang baik dari Bogor, daerah Bogor dan Puncak, juga sekitarnya, dan juga Depok, dan juga dari arah timur, Bekasi dan Cikampek, Purwakarta, mengalir ke DKI Jakarta. Yang dari timur yaitu Sungai Kalimalang, dengan yang dari selatan bisa diketahui ada Sungai Pesanggerahan, belah barat dan dari selatan yang mengalir ada Sungai Cisadane, sampai 13 sungai tercatat mengalir ke DKI Jakarta. Mari kita lihat yang warna biru itu adalah Sungai Ciliwung, melewati Jalan Tambak, Manggarai, terus yang dikenal di DKI Jakarta yang kemungkinan banyak menyebabkan banjir. Data ini menunjukkan lamanya genangan. Maret 2016 lamanya genangan mencapai 7, kemudian turun, naik lagi pada 2018, 2017 turun, 2018 naik lagi menjadi 5, turun terus dan turun terus pada 2018 dan 2019. Baru tahun 2020 ini naik lagi ke angka 4. Lama genangan ini menunjukkan hari guys ya. 2020 turun, 2021 turun, artinya tidak sampai 1 hari pun sudah surut ya, mungkin beberapa jam saja. Ini data yang ditampilkan resmi oleh DKI Jakarta. Jalan tol banjir, lumpuh total. Pada tahun 2021 ini bukan hanya DKI Jakarta banjir, tapi hampir seluruh wilayah Pulau Jawa dan juga Kalimantan. 177 rumah rusak akibat hujan deras.
disertai angin puting beliung di Desa Karangsong, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Selasa 23 Februari 2021. Beberapa rumah warga yang roboh dan sejumlah pohon tumbang. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membantu warga dan mengevakuasi warga ke tempat aman. Hujan deras dengan intensitas lebat menerjang kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Selasa 23 Februari 2021 selama 2 jam sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kawasan Simpang 5 Semarang dan sejumlah jalan protokol kembali terendam banjir. Berdasarkan pantauan, genangan air di kawasan Simpang 5 Semarang mencapai lutut orang dewasa. Puluhan kendaraan terlihat terendam air. Melihat kondisi demikian, apakah DKI Jakarta bisa bebas banjir? Yang pertama, mari kita lihat bahwa posisi DKI Jakarta ada di hilir, di mana sebelah selatan adalah Bogor, Cianjur, dan juga Depok. Sebelah barat adalah Tangerang, sebelah timur adalah Bekasi, Cikampek, dan juga Purwakarta. Ada 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta. Kalau di kita musim kering ini adalah keberkahan DKI Jakarta mendapatkan suplai air dari daerah atau 13 sungai tersebut. Tapi ketika musim banjir, musim hujan, maka 13 sungai ini membawa air baik dari hulu sampai kepada hilirnya. Artinya dari hulu ditambah dengan debit air, volume hujan ya, mengalir terus ke 13 sungai, maka membawa kemungkinan banjir di sana. Mari kita bandingkan juga berapa persen yang ada di DKI Jakarta ruang terbuka hijau dibandingkan dengan bangunannya. Dahulu DKI Jakarta atau yang dikenal dengan Batavia zaman dulu, kota lama Batavia itu adalah suatu daerah rendah di mana daerah ini adalah banyak terdapat rawa-rawa untuk menampung air. Sekarang kondisinya bagaimana? Kelima adalah kondisi DKI Jakarta itu sangat rendah, sehingga ketika musim hujan maka air mengalir ke sana. Mungkinkah banjir di DKI Jakarta dapat diatasi? Jawabnya adalah berat. Kenapa? Sulit merubah kembali dari rawa-rawa yang dulu yang sudah menjadi kawasan perumahan dan juga mungkin perkantoran dan perhotelan. Kedua, mengatasi banjir DKI Jakarta tidak bisa sendirian karena ini adalah melibatkan paling tidak 2 atau 3 provinsi atau paling tidak adalah 5 sampai 6 kabupaten kota, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Provinsi Banten. Maka banjir DKI Jakarta sebenarnya adalah menjadi masalah nasional karena melibatkan lintas provinsi atau paling tidak adalah regional wilayah. Banjir DKI Jakarta hanya bisa diatasi atau diturunkan jamnya atau jam genangannya, artinya cepat surut. Yang tadinya 7 hari genangan menjadi 2 hari atau menjadi cuman setengah hari atau menjadi beberapa jam saja genangan yang ada. Itulah yang paling bisa diatasi. Bagaimana mengatasi itu semua? Yang pertama, kami memiliki pandangan bahwa DKI Jakarta perlu melakukan normalisasi sungai. Artinya anggaran untuk normalisasi sungai harus tetap tersedia setiap tahunnya. Yang kedua, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai daerah provinsi dan juga kabupaten kota dengan memberikan kompensasi atau jasa lingkungan kepada contohnya Bogor, Cianjur, Kerawang, dan Bekasi serta Tangerang, di mana jasa lingkungan ini dipergunakan untuk reboisasi di daerah tersebut. Dengan demikian maka akan mengurangi laju air sehingga air dapat diserap oleh daerah-daerah tersebut.
ketiga yaitu membuat suatu biofori ya, mau sarankan masyarakat, menggerakkan masyarakat dengan melalui RT RW dan kelurahan untuk membuat biofori. Yang keempat yaitu menggalakkan masyarakat di seluruh DKI Jakarta, terutama pada musim banjir, untuk peduli terhadap drainase got dan lingkungannya dengan melakukan kerja bakti yang dipimpin oleh lurah, RT dan RW untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Hanya dengan demikianlah maka air di DKI Jakarta akan mudah surut dan kemungkinan tidak terjadi genangan yang sangat membahayakan penduduk DKI Jakarta.